Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur buat setiap kasih Tuhan, anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saat hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, tema renungan pada saat hari ini yaitu berani melawan arus. Berani melawan arus. Kita buka Alkitab kita dalam Ibrani pasal yang kedua di ayat yang pertama. Ibrani pasal yang kedua di ayat yang pertama firman Tuhan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sekali lagi saya bacakan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini jelas firman Tuhan bahwa apa yang kita dengar, firman Tuhan menghimbau kita supaya kita harus teliti, harus perhatikan dengan baik-baik supaya kita tidak dibawa oleh arus. Tema hari ini adalah melawan arus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berani melawan arus berarti tidak lagi berkompromi dengan dosa. Berani melawan arus berarti kita tidak mengikuti keinginan kita. Kita juga tidak mengikuti hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah pergaulan kita, di tengah-tengah keluarga sekalipun. Ketika itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak sesuai dengan kebenarannya Allah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mengikut bersama dengan mereka, tetapi kita melawan arus. Kita berusaha berkata tidak kepada dosa, berbeda dari yang lainnya. Ketika yang lainnya tetap hidup dalam dosa, tetap hidup dalam kehendak mereka, menjauhi Tuhan, bahkan juga hidup dalam pergaulan-pergaulan bebas. Tapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan berani berkata tidak kepada dosa, berbeda dari orang lain. Sehingga itu firman Tuhan jelas di sana dikatakan bahwa perhatikan dengan baik, teliti dengan baik apa yang kita dengar, apakah yang kita dengar itu sesuai dengan kebenaran. Roma 12 ayat yang kedua di sana dikatakan, Roma 12 ayat yang kedua firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan jelas kepada setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan bahwa hendaklah kita jangan menjadi serupa, tidak menjadi sama seperti dunia, tidak menjadi sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita ketika mereka tidak hidup dalam kebenaran, tidak menjadi sama seperti dunia yang jauh daripada Tuhan, yang hidup dalam dosa, tetapi kita menjadi anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran. Kita melawan arus dunia, tapi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Contoh yang luar biasa dalam kebenaran firman Tuhan di dalam perjanjian lama, ada Yosua dan Kaleb. Ketika Musa menyuruh supaya 12 pengintai melihat tanah Kanaan, 10 orang berkata bahwa mereka semua memiliki sepakat, ke-12 pengintai yang disuruh, yang diminta oleh Musa untuk melihat tanah Kanaan, sepakat bahwa mereka melihat tanah itu adalah tanah yang sangat bagus, tanah yang sangat baik, yang sangat subur, sesuai dengan janji firman. Tetapi yang ke-10 orang dia berkata mereka memiliki pemikiran yang negatif. Mereka berkata bahwa tanah itu memang baik, tetapi penduduknya adalah penduduk yang tinggi perawakannya, yang kuat, yang hebat. Dan ketika kami melihat diri kami melihat diri kami kecil. Mereka beranggapan bahwa mereka tidak akan bisa menang melawan tanah Kanaan. Mereka tidak akan bisa menang melawan musuh mereka yang besar. Tetapi ada dua, ada Kaleb dan Yosua. Mereka punya iman di dalam Tuhan. Di dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-30. Bilangan 13 ayat yang ke-30 di sana katakan, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Yosua dan Kaleb tampil berdiri dengan iman, dia berkata, kita pasti menang.
Karena dia percaya dia punya Tuhan yang luar biasa. Mereka berbeda. 2 dibanding 10 itu sangat berbeda. Bagaimana yang 10 mereka berkata kita tidak akan menang. Tetapi Kaleb dan Yosua berkata kita menang karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di tengah-tengah dunia saat hari ini ada banyak kejahatan, ada banyak tawaran-tawaran dunia yang datang kepada kita. Mungkin tawaran-tawaran itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Secara daging, secara logika kita, itu hal yang baik, itu hal yang mengenakan, itu hal yang menyenangkan. Tapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita tahu itu bukan dalam kebenaran, tapi kita berani berkata, tidak. Dan kita ikut arusnya Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang berani melawan arus? Yang pertama, mendengar firman Tuhan dengan baik. Di ayat yang pertama tadi saya sudah bacakan. Mendengar firman Tuhan dengan baik. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, menyesal kemudian tidak ada gunanya. Maka sebelum terlambat, kita sudah diperingatkan oleh firman Tuhan untuk teliti memperhatikan. Sekali lagi saya bacakan, di sana dikatakan karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut. Di sana dikatakan kita harus jeli, kita harus teliti mendengar apa yang kita dengar. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Dari firman Tuhan kita belajar banyak hal. Apa yang benar, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Mana yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jeli mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan dengan baik. Perhatikan firman Tuhan dengan baik. Renungkan firman Tuhan dengan baik. Karena firman itu yang akan mengajarkan kita. Firman itu akan memampukan kita supaya kita tidak terbawa arus dunia. Tetapi kita bisa berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-98 sampai dengan ayat yang ke-101, Mazmur 119 ayat yang ke-98 sampai dengan 101, di sana dikatakan, perintahmu membuat aku lebih bijaksana dari musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Di ayat yang ke-105 di sana dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan di sana dikatakan, aku lebih berakal budi, aku lebih mengerti daripada orang lain. Karena apa? Karena pemazmur dia berkata, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan, sebab firman-Mu ku pegang, sebab titah-Mu aku pegang. Dan firman Tuhan menjadi pelita, menjadi terang di dalam perjalanan hidup kita. Supaya kita tidak mengikut arus dunia, tetapi bagaimana kita melawan arus bersama dengan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih bijaksana, yang lebih tahu mana yang benar, mana yang tidak, sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yaitu taat akan firman Tuhan. Di ayat yang kedua, kita kembali ke dalam Ibrani pasal yang kedua. Di ayat yang kedua di sana dikatakan, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Taat akan firman Tuhan. Ketaatan firman Tuhan berarti senantiasa melakukan atau mempraktekkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Ketaatan akan firman Tuhan berarti senantiasa melakukan, mempraktekkan firman Tuhan. Kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi bagaimana kita sebagai anak Tuhan taat dan lakukan. Karena kita tahu firman Tuhan, setiap segala konsekuensi, setiap perbuatan harus kita pertanggungjawabkan. Dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasannya, kata firman Tuhan.
Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan taat akan firman Tuhan dan lakukan apa yang kita dengar. Yang ketiga, tidak menyanyiakan keselamatan yang besar. Tidak menyanyiakan keselamatan yang besar. Ibrani pasal yang kedua di ayat yang ketiga. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberikan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Saya dikatakan bahwa tidak menyanyiakan, kita tahu keselamatan yang Tuhan berikan. Tapi bagaimana kita dengar firman Tuhan, taati firman Tuhan. Jangan menyanyiakan keselamatan yang Tuhan berikan. Hargai keselamatan yang Tuhan berikan. Keselamatan yang besar yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Jauhi segala yang jahat. Tinggalkan segala hal yang tidak benar. Hargai keselamatan yang Tuhan berikan. Yang keempat, memohon penyertaan Roh Kudus. Memohon penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita. Di ayat yang keempat, di sana dikatakan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita membutuhkan pribadi Roh Kudus yang mau mengampukan kita untuk kuat menghadapi arus dunia. Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu. Kita butuh firman, kita butuh kekuatan Roh Kudus. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan, tidak menyanyiakan keselamatan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berani melawan arus. Kita tidak ikut arus dunia yang penuh dengan hal-hal yang mengenakkan secara daging. Tapi kita berjalan dalam firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dengan baik, renungkan firman Tuhan, taati firman Tuhan. Jangan pernah menyanyiakan keselamatan yang Tuhan beri dan minta kekuatan Roh Kudus memampukan kita untuk tetap bertahan. Roma pasal 12 ayat yang kedua di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu, jangan pernah menjadi sama seperti dunia, tapi biarlah kita sebagai anak Tuhan yang berbeda, yang berani berkata tidak terhadap dosa dan berkata ya terhadap kebenaran, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yang tidak ikut arus dunia, tapi kami sebagai anak-anak Tuhan berani berkata tidak terhadap dosa, tetapi kami hidup dalam kebenaran, hidup dalam jalannya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang akan memampukan kami untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Berkati materikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kiranya keluarga GPDS SAD Magelang oleh Engkau senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.